Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khadijah, mahasiswa UIN Araniri jurusan Ilmu Administrasi Negara Unit 1. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang materi-materi yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Ilmu Politik. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu Sejarah dan Perkembangan Ilmu Politik. Perkembangan ilmu politik. Jika ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19. Jika ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka dapat dikatakan ilmu politik itu lebih tua usianya. Yang kedua yaitu definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pokok dalam ilmu politik. Yang pertama yaitu negara atau stat. Negara adalah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua yaitu kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan perilaku. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan atau decision making. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making menunjukkan kepada proses yang terjadi sampai kepada keputusan itu tercapai. Yang keempat yaitu kebijakan atau policy atau balance. Yang kelima yaitu pembagian, distribution atau allocation. Ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, nilai suatu yang dianggap baik dan benar, suatu yang diinginkan, suatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, suatu yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan ilegal atau institusional. Pendekatan ini sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 195, seusai Perang Dunia Kedua. Ciri khas pendekatan perilaku yang pertama yaitu masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial. Yang kedua, negara dilihat sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Dalam suatu sistem, bagian-bagiannya saling berinteraksi dan saling ketergantungan. Yang ketiga yaitu pendekatan neo-Marxis. Kebanyakan kalangan neo-Marxis adalah cendekiawan yang berasal dari kalangan borjuis dan seperti cendekiawan di mana-mana. Fokus analisis neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Yang keempat yaitu teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Tetapi sebenarnya pada tahun 1960-an sudah mulai dirintis oleh Paul Baran yang kemudian disusul oleh Andre Gordon Frank. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan pilihan rasional. Dalam ilmu politik pada umumnya dikenal dengan nama pendekatan pilihan rasional. Sementara itu, ada juga beberapa nama lain seperti public choice dan collective choice. Akhir-akhir ini, berbagai variasi analisis ini telah mengembangkan satu bidang ilmu politik tersendiri, yaitu ekonomi politik atau political economy. Tokoh-tokoh analisisnya antara lain James Buchanan, Anthony Downs, Gordon Tullock, dan Macheor Olson.
Yang keenam yaitu pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, baik beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Disebut institusionalis baru karena ia merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Institusionalisme lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan atau aparatur negara seperti apa adanya secara statis. Sedangkan institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal-hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Materi selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan, data, dan fakta dari masa lampau. Kejadian dan fenomena politik yang terjadi di masa sekarang memiliki kaitan dengan masa lampau. Yang kedua yaitu hubungan ilmu politik dan ilmu filsafat. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki asal mula dan nilai dari negara. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Hubungan antara sosiologi dan politik sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu. Meski berbeda dimensi, namun hubungan keduanya erat karena politik membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat. Yang keempat yaitu hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan, maka sangat akan bermanfaat bagi ilmu politik. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu sendiri. Yang kelima yaitu hubungan ilmu politik dan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dan ilmu politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri, niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut. Yang keenam yaitu hubungan ilmu politik dan ilmu psikologi. Politik juga mementingkan ilmu psikologi karena psikologi mempelajari kejiwaan daripada manusia. Tanpa mempelajari kejiwaan, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain karena tujuan dari politik adalah kekuasaan. Seseorang dianggap berkuasa di saat dia mampu mempengaruhi orang lain. Yang ketujuh yaitu hubungan ilmu politik dan geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Yang kedelapan yaitu hubungan ilmu politik dan ilmu hukum. Politik itu akan sangat langing apabila hukum dilakukan secara konsisten ataupun kekuasaan akan langgeng atau mendapat kepercayaan dari rakyat apabila negara dan pemerintah menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya. Alat negara untuk melakukan ketertiban hanya dapat dilakukan dengan hukum. Materi selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis apabila pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan atau dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan suatu sistem demokrasi di mana parlemen memiliki kekuasaan tertinggi. Contoh negara yang menganut sistem demokrasi parlementer antara lain adalah Inggris, Australia, dan Malaysia. Yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin. Di Indonesia pernah dipraktekkan model demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan daripada partai politik,
berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Yang keempat yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merujuk pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat dapat diartikan sebagai suatu sistem di mana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi ialah rakyat itu sendiri. Jenis demokrasi rakyat ini banyak digunakan dan di beberapa negara di dunia. Sebab sistem ini dinilai penting, tepat, dan fleksibel untuk digunakan. Yang keenam yaitu demokrasi Soviet. Demokrasi Soviet atau demokrasi dewan adalah sistem politik di mana pemerintahan penduduk oleh Soviet-Soviet yang dimiliki secara langsung dan dijalankan. Dewan bertanggung jawab langsung kepada pemilih mereka dan terikat oleh instruksi mereka dalam menggunakan model perwakilan-perwakilan. Yang ketujuh yaitu demokrasi nasional atau national democracy. Adalah suatu sistem pemerintahan di sebuah negara di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan ini berdasarkan pada undang-undang atau konstitusi. Demokrasi harus dijalankan dengan konstruktif dan membangun, maka dibutuhkan daya kritis dari seluruh unsur masyarakat. Namun yang harus diingat adalah bahwa menjalankan demokrasi melalui demonstrasi merupakan alternatif terakhir setelah melakukan hearing dan lain-lain. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.